dari kelompok 12. Halo, perkenalkan aku Nadine Salihah dengan NIM 124240052 dari program studi Arsitektur. Halo teman-teman, saya Nisha Alvina dari program studi Teknik Lingkungan. Halo semuanya, saya Zaki Kahfi Pertama dengan NIM 124180063 dari Prodi Biologi. Halo, perkenalkan aku Zara Ainur Amelia dari Desain Komunikasi Visual. Halo, saya Nabila Sapitri dengan NIM 124230026 dari Prodi Teknik Geomatika. Kami, kelompok 12, akan melakukan survei terkait dengan apa saja permasalahan yang banyak terjadi di lingkungan sekitar yang berlokasi di belakang Wisma, Kecamatan Jati Agung, Kelurahan Waihui. Oke, baik dengan Bu Yuli. Terkait permasalahan di desa ini, itu bisa apa? Ibu bisa ceritakan apa saja yang terjadi terkait permasalahan yang di desa ini, Bu? Nah, kalau masalah perdesa sini aman, lingkungan pun juga aman, anak-anaknya juga sini bisa diatur semua. Kalau masalah jalan kita belum bisa diperbaiki, soalnya kalau masalah jalan di gang-gang ini mereka orang yang benerin pihak kos-kosan, bukan pemerintah. Kalau jalan gang-gang ini yang bikin setiap siapa yang punya jalan sini dia yang benerin gitu, bukan dari pemerintah, bukan gitu. Oke, aku sudah Termasuk masalah desa ya Bu ya? Iya. masalah desa. Iya, kalau masalah jalan yang di luar sana, kalau semua sini memang pemerintah yang bikin. Cuman kalau gang itu yang bikin pihak kosan sih yang bikin. Jadi masih banyak jalan-jalanan yang Ya, rusak. makanya jalannya masih banyak yang berlobang, belum dibenerin gitu. Oke, berarti terkait jalan ya, Bu ya. Dan untuk selain itu apakah ada permasalahan yang lain gitu, Bu? Kalau masalah itu kayaknya sih masalah motor banyak sih, maling motor di sini. Malingnya pinter sama yang penghuninya. Ya gimana, Ge? Anak-anak kos sudah pintunya udah di gerbang, pemilik kos udah saling menjaga, tapi malingnya itu bisa ngebobol kunci. Walaupun kuncinya mau dikasih kunci apa tuh namanya yang pakai tangan itu? Nah, pakai cakra, mau pakai setik jari buat buka gerbang, itu sama aja. Malingnya itu nggak tahu gimana ini mengurusi masalah maling ini, rumit masalah malingnya. Ada lagi nggak Bu? Ada lagi nggak, Bu, kira-kira? Kalau masalah bansos kita nih gimana ya mau jawabnya? Bansosnya ini sih, kalau aku sih nggak dapet sih. PKH aku nggak dapet, bansos aku nggak dapet. Kemarin dapet di PKH, cuman udah nggak dapet lagi. Masalahnya masih anakku masih balita dapet, cuman sekarang dia udah pindah SD nggak dapet, nggak dapet sekitaran 3 tahunan sih. Udah nggak dapet bansos nggak dapet, terus PKH nggak dapet semua. Oke, baik. Jadi terkait kan ada 3 masalah ini, Bu, terkait jalan, kemudian baiknya curian motor, dan yang terakhir ada bansos. Mungkin yang bisa paling krusial atau bermasalah gitu, Bu, mungkin kira-kira permasalahan apa dari ketiga itu, Bu? Ketiga itu bansos sih. Bansos sendiri. Ya kalau bisa sih bansosnya dapet sih ya. Kalau bisa, cuman nggak tahu sih pemerintahnya lah, mungkin yang itu semua kan dari walaupun Pak RT sama kelurahan udah mengajuin, kalau kita belum dapat ya berarti kan kita nggak dapat gitu. Tapi yang dari Ibu Yuli temuin gitu, kayak kan itu dibagi gitu ya Bu ya, bantuan gitu. Itu menurut Ibu lebih merata gitu nggak Bu? Kayak Ya kalau bansos sih ya jangan merata, soalnya gimana ya, kalau bansos itu kan bagi yang tidak mampu sih bansos. maksudnya kayak yang nggak mampu itu udah tepat sasaran belum ke orang? Oh, kalau masalah bansos itu kemarin sih nggak tepat sasaran sih, kemarin nggak tepat sasaran. Buktinya aku nggak dapet kan, terus banyak sih yang nggak dapet, cuman kalau yang udah mampu banyak yang dapet gitu. Tapi kalau kemarin nggak dapet sih aku, nggak pernah dapet.
Jadi, berdasarkan hasil temuan wawancara kita tadi, dapat disimpulkan bahwa banyaknya permasalahan yaitu berupa ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial. Maka dari itu, kami dari kelompok 12 akan memberikan solusi berupa pengecekan data di DTKS. Berikut solusinya. Nah, oke, nah, jadi tuh kita mau ngasih sedikit edukasi ke ibu tentang gimana sih biar kita tuh, tadi kan kayak yang ibu pengen ini tuh pengen dapat gitu kan Bu. Nah, kita biasanya kan kayak gitu melalui ke RT atau ke kepala desa gitu. Cuman kan sistemnya itu lama, nunggu dulu kan Bu. Nah, kita tuh bisa langsung ngajuin ke ke website gitu Bu. Kayak Saya berupa di TKS. Iya, DTKS. Nah, jadi ini ada websitenya itu berupa cek bansos. Nanti dipencet aja, nanti keluar kayak gini. Nah, itu tuh nanti kita cari dulu data penerima manfaatnya ini. Yang pertama kayak masukin alamat ibu dulu. Terus nanti kalau udah nama penerima manfaat, nama ibu, nanti terus langsung aja dicari data. Kalau misalkan dicari dan masuk dalam penerima DTKS, berarti ibu bisa langsung ngajuin bantuan itu Bu. Ibu berhak dapetin bantuan sebenarnya. Gitu. Ya. Setelah dilakukan pengecekan data di website DTKS, ternyata Ibu Yulianti terdaftar sebagai penerima bansos tersebut. Akan tetapi, kenyataannya Ibu Yulianti tidak menerima bantuan sosial apapun. Hal ini merupakan permasalahan yang sangat banyak terjadi. Ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bansos perlu diperbaiki, agar penyaluran bansos diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkannya. Jadi dari hasil wawancara beberapa masyarakat di belakang Wisma dapat disimpulkan bahwa permasalahan krusial yang paling sering muncul yaitu tentang bansos yang tidak merata. Hal ini dipicu karena kurangnya rasa ingin tahu untuk mengecek hal-hal tentang bansos. Dari situ kami memberi solusi dan edukasi tentang bagaimana cara mengecek hal-hal tentang bansos dan menetapkan DTKS. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih.